Salat merupakan amalan yang paling penting bagi seorang muslim setelah persaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Dalam Al-Quran, kata salat disebutkan sebanyak lebih kurang 99 kali. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan salat. Sejatinya, dari pernyataan ini mengandung isyarat bahwa di dalam sabar dan salat ada sesuatu yang luar biasa, sehingga bisa dijadikan sarana untuk menggapai pertolongannya. Bukan hanya itu saja, dari segi penyebutannya yang beriringan, memberi kesan bahwa antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hubungan yang terdapat di antara keduanya? Sekuat apa sehingga sabar dan sholat adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita lepaskan? Apa saja makna sabar dan sholat yang ada di dalam Al-Quran? Kita simak ulasannya pagi ini. Selamat menyaksikan. Hadirkan niat i'tikaf di rumahnya Allah. Hadirkan niat bermajelis. Hadirkan niat mencari ridha Allah. Dan jika seluruh niat-niat itu adalah baik, maka duduknya kita di majelis ilmu akan mendapatkan pahala yang juga berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Ketika ada ujian, wa qul alhamdulillah, katakan bersyukur kepada Allah. Syukur akan mendorong kita untuk mudah menjadi sabar. Dan perhatikan, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Kalau engkau punya masalah, isti'anahlah. Isti'anah kepada siapa? Isti'anah kepada siapa? Kepada zat yang engkau ikrarkan berulang kali setiap sholat. Ayat kelima surat Al-Fatihah. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami isti'anah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dulu, kalau engkau hari ini tidak pernah mendapatkan ujian, jangan buru-buru bahagia. Jangan-jangan, wal'iyadzubillah, Allah biarkan kita tidak mendapatkan ujian karena dosa-dosa kita masa lalu. Kita menikmati berbagai fasilitas hari ini di dunia, tapi kita tidak dapat apa-apa lagi di akhiratnya Allah. Makanya mukmin itu selalu berada di antara roja dan khauf, berharap dan khawatir. Tapi minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Allah sampaikan, bis-sabri was-salah. Kalimatnya bis-sabri dulu, baru was-salah. Waw di situ waw ataf, waw yang menyambungkan sabar dengan salat. Ini kalau dikaji secara mendalam, saya mau nanya sama antum semuanya, sabar itu ada berapa dimensi? Berapa? 3, betul? 1, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Antum sholat zuhur berjamaah tiap waktu, kalau bukan kadang kesabaran antum, mustahil antum bisa istiqomah. Ini bentuk kesabaran. Yang kedua, antum punya uang, punya kesempatan, jauh dari istri, punya peluang, punya kesempatan, punya potensi untuk bermaksiat, tapi antum menjaga diri antum dari maksiat. Ini sabar yang kedua. Karena apa? Karena antum mengatakan, insya Allah saya sabar di dunia, Allah akan berikan yang terbaik di akhirat. Antum bisa sabar. Yang ketiga, ini yang umum, sabar ketika mendapatkan musibah. Salat adalah salah satu bentuk ketaatan.
Maka makna ista'inu bis sabri was salah, kalau kalian punya masalah minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, bermakna salat itu wujud kesabaran, salat itu bagian daripada kesabaran. Pertanyaannya, kenapa Allah hadirkan sholat? Kenapa bukan puasa? Allah bisa katakan ista'inu bis sabri was saum, misalkan. Ya, karena saum juga di antara makna kesabaran. Kenapa sholat? Dari 124.000 Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata semuanya diajarkan sholat. Karena sholat sejak awal adalah cara Allah mendidik manusia untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah. Dan sholat itu secara umum adalah berdiri, ruku, dan sujud, bukan menggoyang-goyangkan kepala. Mereka yang menggoyangkan kepala, akhirnya mereka digelari sebagai Yahudi, karena dia yatahawwad. Kan Nabi memanggil orang Yahudi, bukan dia panggil dengan gini, ya Yahudi, gitu. Wahai orang-orang yang mengubah tata cara ekspresi cinta kepada Allah dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Kita lihat misalkan sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan sholat. Quran surat Taha surat 20 ayat 114, Allah menegaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li zikri wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Sembahlah aku, dan cara menyembahku, caranya adalah dengan menegakkan salat supaya engkau terbukti mengingatku. Dan Quran surat Al-Baqarah 152 Allah mengatakan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Begitu kita salat, kita mengingat Allah. Begitu kita ingat Allah, Allah ingat kita. Antum punya solusi, antum punya masalah, Allah dengarkan apa permintaan antum. Bunda Maryam diperintahkan salat. Quran surat Maryam surat 39 ayat 43 Allah mengatakan, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah engkau kepadaku, taatlah engkau kepada Rabbmu, sujudlah dan salat berjamaahlah. Salat berjamaah itu tafsiran atas warka'u ma'ar raki'in, atau di sini warka'i ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nabi Isa alaihissalam diperintahkan salat. Quran surat Maryam surah 19 ayat 31 Allah mengatakan bahwa Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah menjadikan aku penuh keberkahan dimanapun aku berada, dan dia memerintahkanku, mewasiatkanku untuk sholat dan zakat sepanjang aku hidup. Nabi Ismail alaihissalam, Quran surat Maryam ayat 55 Allah mengatakan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Allah Nabi Ismail alaihissalam memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, dan karena itu dia menjadi seorang nabi yang hamba Allah, yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita para ayah, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat tapi sabar. Maksud sabar ini gimana? Ini ilmu psikologi. Kalau kita ajak seluruh laki-laki kita di rumah kita, yang kita berikan makan dia dari keringat kita, dia wajib ikut kita. Tapi sabar. Sabar itu artinya apa? Kreatif, terus menerus.
kadang berikan teladan, kadang berikan motivasi. Tapi jangan biarkan dia tidak sholat, karena tanggung jawab kita yang memberikan dia makan dan minum. Berikan juga dia gizi rohani. Bahkan di antara nabi tersebut ada yang sedang sholat, belum selesai sholat, sudah dijawab oleh Allah solusi ini, dan dia punya masalah yang berat, yakni sampai usia senior belum diberikan pewaris nasab. Bahkan istrinya dihukumi mandul. Tapi dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, dan setiap malam dia punya mihrab, dia punya musalla, dia punya tempat sholat di rumahnya. Di sepertiga akhir malam beliau selalu tegakkan salat karena itu tempat yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Apa bunyi doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Belum selesai salat datang malaikat, fanadathul malaikah. Bagaimana posisi Nabi Zakaria alaihissalam? Huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Dia sedang berdiri menghadap Allah di tempat sholatnya. Belum selesai sholat Allah sudah berikan jawabannya. Karena itu sahabat semuanya, penting bagi kita untuk merawat kesabaran. Karena bukan saja innallaha ma'as sabirin, tapi inna wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ketika disebutkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, itu maknanya Allah tidak bersama orang-orang yang tidak sabar. Itu maknanya bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Itu maknanya kalau kita membatasi kesabaran kita bermakna membatasi kebersamaan Allah. Dan yang rugi kalau Allah tidak bersama kita, Allah tidak lapangkan jiwa kita, Allah tidak rahmati kita, Allah tidak doakan kita, Allah tidak berikan petunjuk kepada kita, kita yang rugi. Quran surah Al-Baqarah 152, 53, 54, 55 menjelaskan itu.